Halo sahabat-sahabat pejuang keadilan dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam keadilan untuk kita semua. Semoga keadilan di Indonesia ini dapat ditegakkan ya. Oke, kembali lagi di video ini ya, Solidarity for Jessica. Jadi kita kawal terus kasus Jessica ini dengan harapan dapat ini ya, mendatangkan keadilan untuk dia. Jadi selain itu, kasus-kasus seperti ini tidak perlu lagi terjadi ya, terutama untuk kita-kita ini yang ini ya, kaum duafa ya, kaum rakyat kecil yang tidak punya akses terhadap ini ya, kekuasaan. Oke, kita suarakan lagi ya teman-teman, di sini kita akan mengungkap lagi hal mengejutkan yang terjadi pada sidang PK Jessica Kumala Wongso pada tanggal 4 kemarin ya, di mana menghadirkan ahli digital forensik, ahli IT Bapak Rismon Hasyawalan Sianipar ya. Oke, nah ini guru saya ya. Jadi video ini juga saya dedikasikan untuk mendukung beliau menyuarakan terus ketidakadilan yang terdapat pada kasus ini. Oke, teman-teman, hal mengejutkan kembali ini ya diungkapkan oleh Pak Rismon melalui kanal YouTube-nya ya, yang terjadi pada sidang kemarin, di mana bisa saya katakan di sini itu jaksa itu nggak bisa lagi membantah bukti rekayasa yang diajukan oleh Pak Rismon ya. Karena sudah tidak bisa, membantah, maka jaksa berdalih untung hanya, apa namanya, pada 2016 lalu itu untung CCTV itu hanya sebagai petunjuk. Bayangkan kalau menggunakan bukti lain, bisa dihukum mati dia. Gitulah kalimat yang keluar dari ini ya, mulut jaksa. Jadi seolah-olah mengkerdilkan, eee, bukti CCTV yang direkayasa ini ya. Jadi itu yang dalih dari, apa namanya, jaksa yang ada pada sidang tersebut. Nah, itu kita lihat di sini ya, pada apa namanya, pada kanal YouTube, Balige Academy ya. Di sana ada ini ya, tim dari pengacara Jessica yang ini ya, yang merekam ya aktivitas ini. Di sini ada dari kanal YouTube Bang Jutek Wongso ya, pengacara dari Vina ya, dari Pradi, itu merekamnya, kemudian ditampilkan di ini ya, di kanal YouTube Balige Academy sebagai dokumentasi. Nah, di situ terungkap ya teman-teman, itu Jaksa Sandi Handika sudah tidak bisa lagi membantah bukti yang ini ya, bahwasanya CCTV yang digunakan sebagai bukti pada tahun 2016 lalu sudah direkayasa ya untuk menjarakan Jessica ini. Sudah jelas direkayasa, dan rekayasanya itu pun menggunakan freeware ya, software gratis, eWrite Shop dan Freemake ya, sudah jelas itu ya. Tidak bisa dibantah lagi karena sudah ada di BAP-nya ya. Sudah ada di BAP, screenshot dari metadatanya ada, jadi tidak bisa dibantah lagi. Karena sudah tidak bisa dibantah lagi, dia berusaha mengerdilkan peran dari CCTV tersebut. Jadi seolah-olah melegalkan penggunaan CCTV rekayasa tersebut ya, seperti yang ini ya, ditulis di kanal YouTube-nya Balige Academy ya. Jadi judulnya itu bukan minta maaf ya, bukannya minta maaf, Jaksa Sandi Handika tak masalah pakai video CCTV rekayasa di pengadilan ya, bobrok sekali ya. Nah itu dia, jadi seolah-olah oke, nggak masalah menggunakan eee, bukti CCTV rekayasa tersebut. Nah, toh juga hanya bukti petunjuk ya, hanya bukti petunjuk. Ingat, satu-satunya bukti petunjuk yang ada di sana ya waktu itu adalah
bukti CCTV ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah bukti utama ya, karena kasus pembunuhan ini yang diduga dibunuh ini hanya satu-satunya kasus pembunuhan tanpa autopsi dan tanpa adanya bukti terhadap ini ya, sianidanya ya. Itu yang terjadi ya. Satu-satunya kasus pembunuhan tanpa autopsi dan kini menganggap CCTV sebagai bukti petunjuk yang ini ya, remeh gitu ya, seolah-olah begitu, mengkerdilkan CCTV gitu ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, padahal ya seperti yang kita ketahui itu bahwa CCTV ini menjadi acuan semua saksi ahli ya, semua saksi ahli untuk memberikan keterangannya. Dan di sini terungkap CCTV itu sudah direkayasa. Jadi CCTV yang digunakan oleh semua ahli itu sebagai petunjuk itu adalah CCTV rekayasa. Dan sudah sangat jelas pula di dokumentasi Netflix itu Hakim Bing Sargultom mengatakan bahwa acuan dari CCTV keputusan pada sidang tersebut adalah CCTV karena sudah jelas walaupun tidak diotopsi sudah jelas tangannya Jessica yang memasukkan sianida, garuk-garuk karena gatal sianida. Nah, gitu ya ininya. Jadi semua pertimbangan hakim waktu itu mengacu pada CCTV. Nah, sekarang sudah ditunjukkan bukti rekayasa pada CCTV tersebut dan tidak bisa dibantah. Malah jaksa Sandi Handika hanya mengatakan untungnya dalam persidangan 2016 video CCTV hanya petunjuk. Bayangkan kalau menggunakan bukti lain, dia bisa dihukum mati ya. Kayak gitu ininya. Bukti apa namanya? Keterangan yang diberikan pada sidang tersebut. Wah, sungguh luar biasa ya. Semoga oknum-oknum seperti ini tidak ada lagi di ini ya, di negeri kita karena sangat berbahaya ya. Terutama untuk kita-kita yang rakyat kecil ini ya. Tidak hanya untuk rakyat kecil, tapi bisa juga menyasar eh, pada mereka-mereka yang dekat dengan kekuasaan ya. Jadi kalau hukum itu sudah bisa dimanipulasi, maka nantinya bisa digunakan untuk lawan politik bagi mereka yang punya kuasa ya. Tapi dampaknya tentu lebih besar pada rakyat ini ya, rakyat biasa ya, rakyat kecil ya. Oke teman-teman, mari kita viralkan kasus ini. Semoga Jessica Kumala Wongso dapat keadilan ya. Dan tidak ada lagi kasus seperti ini. Oke, sekian. Terima kasih.